kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Galatia yang ketiga ayat 15 sampai yang ke-29. Yang sudah bisa membaca Alkitab, kita baca bersama-sama. Tapi kita tidak baca full hari ini, hanya beberapa ayat saja. Ibu Yohana membacanya dari TB2. Tetapi kalau adik-adik punya TB1 tidak apa-apa. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalau nanti adik-adik bisa membaca full, kita akan mempunyai satu gambaran yang jelas bagaimana seorang Paulus menasihati jemaat Galatia yang sedang galau. Galau apa? Galau tentang keselamatannya. Zaman dulu Tuhan masih ingat ya, waktu Abraham diberkati, apa janji Tuhan? Abraham dan keturunannya akan memperoleh berkat yang melimpah, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak. Tapi berjalannya waktu, Tuhan itu memberikan satu hukum yang jelas, hukum yang pasti, yaitu hukum Taurat. Galatia, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, nanti adik-adik baca ya. Apa itu hukum Taurat? Wah, banyak sekali. Jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu, Tuhan bilang gitu. Jangan menyembah bagimu patung dan menyerahkan apapun. Jangan kuduskanlah hari Sabat. Banyak ya adik-adik. Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan menghina sesamamu. Wah, itu banyak. Ternyata 10 hukum Taurat ini harus dilakukan secara sempurna. Kira-kira bisa apa tidak? Tentu tidak, karena tubuh ini, darah dan daging ini, manusia itu penuh dengan kelemahan. Tetapi Tuhan memberikan hukum Taurat itu supaya manusia tahu artinya kebenaran. Zaman dulu, orang-orang dulu tidak tahu kebenaran dalam firman Tuhan, kebenaran dalam Tuhan itu apa. Akhirnya Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada orang-orang di zaman dulu. Dan hukum Taurat itu ternyata membantu mereka untuk mengerti kebenaran. Tetapi dalam kelemahan mereka tidak bisa melakukan dengan sempurna. Mereka jatuh bangun dalam menjalankan hukum itu, dan mereka mengakui bahwa ini terlalu berat bagi mereka. Adik-adik, hukum Taurat ini nanti kita baca ternyata menghukum, memenjarakan mereka. Mereka tidak punya kebebasan yang sejati. Mereka masih terikat dengan dosa. Mereka masih tidak bisa melakukan kebenaran secara murni. Akhirnya Tuhan berinisiatif dengan keselamatan itu sendiri. Ayat 22, 3, 23, 24, 25, 26. Bacanya agak banyak ya. Namun kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus pengenapan janji, kebebasan sejati. Lewat darahnya, lewat penyalipan, pengorbanannya, kita bukan hanya bebas dari dosa saja, tetapi kita memperoleh jaminan keselamatan. Adik-adik, zaman dulu orang-orang ingin menebus dosa harus membawa korban, membawa domba, membawa sapi, membawa persembahan-persembahan yang dikorbankan, dan itu darah hewan itu tidak bisa menyucikan mereka 100%. Tetapi Tuhan mempunyai mempunyai satu inisiatif untuk menyelamatkan manusia, sehingga Dia sendiri turun ke dunia untuk menjadi korban yang sempurna, dan korban itu yang menyelamatkan kita. Dan kita selamat bukan karena kita melakukan firman Tuhan, tetapi karena kita percaya. Mengapa percaya sama Tuhan Yesus itu penting? Penting adik-adik. Mengapa percaya sama Tuhan Yesus itu kita bisa selamat? Dalam Tuhan Yesus kita mengerti arti kebenaran itu sendiri. Bukan hanya 10, tetapi kita mempunyai pengetahuan yang full tentang kebenaran itu.
Di dalam kebenaran itu kita dituntut untuk menjadi orang yang benar, bukan hanya orang yang baik, orang yang benar. Karena orang yang baik belum tentu benar. Orang yang benar pasti baik. Di dalam pengenalan kita pada Kristus, kita akhirnya dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan kebenaran. Kita tidak lagi melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, untuk pencitraan, untuk supaya orang lain sayang sama kita, supaya orang lain menganggap kita baik. Tetapi saat kita melakukan satu tindakan, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Itu kebenaran sejati. Banyak orang melakukan kebaikan-kebaikan hanya untuk ditonton orang supaya viral. Tetapi di dalam Kristus, dalam kebenarannya, iman kita bertumbuh, dan apa yang kita lakukan bukan supaya diakuin orang, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita di dalam Kristus punya identitas baru. Apa identitas baru itu? Identitas baru itu artinya kita mempunyai menjadi manusia yang baru. Dulu kita orang berdosa, tetapi setelah kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Wah, hebat ya. Dulu mungkin kita begini gambarannya. Dulu mungkin kita tidak kenal gitu kan ya. Nah, kita tidak kenal. Nah, sekarang waktu kenal, kita malah dianggap anak. Kita diberi. Nah, adik-adik dibayangin. Adik-adik itu anaknya mama papa kan? Nah, apa yang dilakukan mama papa sama kamu? Pasti diberi hal-hal yang baik buat kamu kan? Begitu juga saat kita menjadi anak-anak Allah, kita diberi hal-hal yang baik, diberikan anugerah yang luar biasa, sehingga kita bukan dianggap anak lain, anaknya orang lain, tetapi dianggap anak Allah. Kalau jadi anak Allah berarti apa yang punya Tuhan itu menjadi punya kita. Apa yang menjadi keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Nah, Ibu Yohana berharap adik-adik memahami ayat Alkitab hari ini, dan bila nanti masih bingung nih, tanya mama atau papa atau guru-guru sekolah minggu, apa sih maksudnya ini? Aku belum mengerti. Nah, Ibu Yohana berharap semuanya menjadi anak-anak Allah yang luar biasa dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami diberikan anugerah sehingga kami bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan hari ini kami percaya bahwa Engkau mati buat kami, dan kami percaya Engkau penebus kami Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan